Kan tidak aku bingung. Jedanya kenapa enggak mengalir baik. Halo semuanya. Halo teman-teman, kenalin kami dari mahasiswa PPL SD Negeri 149. Kali ini kita bakal membahas tentang problem based learning yang ada di sekolah. Sebelumnya, teman-teman kenalin, aku Sinta Marlia, teman aku di sebelah kanan. Aku Siska Ramadhani. Aku Rizky Dewi Kemalasari. Aku Novian Fitri. Dan aku Rika Ardila. Aku Ageng Nur Rahman. Oke teman-teman, kali ini teman-teman PPL aku, kita akan membahas mengenai pengalaman kita mengajar di SD Negeri 149 Kota Jambi dengan model pembelajaran problem based learning. Jadi sebelum itu kita bakal membahas dulu sebenarnya model pembelajaran problem based learning itu apa sih gitu. Nah, mungkin di kalangan kita semua ada yang masih asing dengan model pembelajaran ini. Jadi model pembelajaran ini nih model pembelajaran yang mengutamakan karakteristik peserta didiknya yang mana menggunakan permasalahan dalam proses pembelajarannya. Jadi di mana nanti siswa-siswa di kelas kita akan diberikan suatu permasalahan. Nah, siswa di kelasnya akan memecahkan suatu permasalahan tersebut bersama-sama dan mendiskusikannya bersama-sama di kelas. Keren ya teman-teman? Iya dong, keren. Keren dong. Oke, untuk awalan kita udah bahas ya tentang apa itu PBL. Nah, teman aku Ageng bakal membahas tentang tujuan PBL ini yang bakal kita laksanain di sekolah. Boleh dong, Ageng, kira-kira tujuan PBL itu apa ya? Oke, setelah disinggung sama Sinta tadi ada tentang pengertian PBL, ya kan? Pengertian PBL itu yang pembelajaran yang model pembelajaran melibatkan keaktifan peserta didik, ya kan? Ya, benar-benar. Peserta didik agar selalu untuk berpikir kritis. Ya, makanya ada Dan- masalahnya ya. Iya, benar. Dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan, oke? Oke. Oke, sekarang kita masuk ke tujuannya. Tujuan problem based learning yaitu ada 4, ya kan? Yang pertama meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Ada yang tahu maksudnya? Belum gitu. Bisa Artinya setiap pembelajaran PBL ini model pembelajaran PBL ini diterapkan di kelas, guru dan siswa diharapkan guru harus mengajak siswa untuk berpikir kritis. Oke? Oke. Boleh. Yang kedua, melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. Oke. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam memahami peran orang dewasa di kehidupan nyata. Artinya apa? Ada yang tahu? Berarti Oke, aku jelasin aja ya. ya. Untuk peran memahami peran orang dewasa di kehidupan nyata. Artinya peserta didik itu kita ajak untuk memahami peran orang dewasa ketika dia menghadapi masalah, ketika hidup di masyarakat gitu. lebih ke kehidupan nyata ya. Bener. Yang keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau ini saya rasa kita semua sudah paham kan yang keempat ini. Benar-benar. Oke, sepertinya hanya itu untuk tujuan PBL-nya. Saya kembalikan ke Sinta. Oke, teman-teman itu tadi tujuan dari model pembelajaran problem based learning. Karena kita udah tahu kenapa sih kita ngambil PBL, ternyata semenarik itu ya teman-teman. Karena kita udah tahu tujuannya, sekarang kita bakal bahas mengenai sintak-sintak kegiatannya. Dan teman aku si Rizky, dia ternyata tahu nih sintak-sintak pembelajaran dari PBL sesuai pengalamannya. Boleh? Rizky? Oke, kalau untuk sintak-sintak model problem based learning ini sama dengan model-model pembelajaran lainnya ya. Sama-sama mempunyai sintak. Nah, kebetulan di model problem based learning ini mempunyai 5 sintak. Yang pertama itu ada yang namanya tahap 1, yaitu orientasi siswa pada masalah. Nah, pada kegiatan ini biasanya guru memperkenalkan dulu materi apa, lalu memberikan bentuk gambaran dari masalah masalah tersebut. Nah, setelah itu lanjut ke tahap 2. Nah, tahap 2 ada yang namanya mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, biasanya guru itu membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok. Kelompok. Nah, setelah membagikan kelompok, biasanya guru itu juga memberikan
sebuah masalah yang permasalahan yang ada di LKPD-nya. Nah, iya. Nah, untuk tahap ketiga membimbing pendidikan individu atau kelompok. Nah, sebagai guru harus membimbing siswa dalam Menyelesaikan kelompoknya tadi. Jadi fasilitatornya. Karena anak-anak itu tidak bisa kita Itu saja. benar. Nah, untuk tahap keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Biasanya di sini anak-anak itu akan diminta untuk presentasi. Oh iya. Iya. Kelompok masing-masing. Iya, untuk kelompok masing-masing. Nah, untuk kelompok lain yang nggak maju itu biasanya memberikan pertanyaan, atau apresiasi atas hasil kerja Umpan balik lah ya. Iya, umpan balik ya istilahnya. Oke, yang kelima itu menganalisis atau mengetahui proses pemecahan masalah. Nah, kegiatan ini biasanya guru memperbaiki hasil dari kerja kelompok tadi, dari siswa tadi, dan dilanjutkan dengan menyimpulkan masalah. Nah, dari sini kalian udah mengerti? Oke. Dari sintak-sintaknya. Ya, dari sintak-sintaknya pun aku rasa kita semua pernah ngalamin di kelas ya. Kan udah udah pakai model PBL ini tadi. Karena kan kita juga bahas mengenai pengalaman-pengalaman kita. Jadi otomatis kita udah kebayang kan setelah kita ngajar, oh iya habis kita ngasih masalah, mereka bahas di kelompoknya terus mereka presentasi. Nah, kita kan udah sering nih ngelakuin PBL selama PPL di SD Negeri 149 Kota Jambi. Benar. Nah, menurut teman-teman, ada nggak sih menurut kalian kira-kira kendala apa? Ada yang mau ceritain nggak kendala apa yang biasanya kita sebutin sih, yang pernah kita hadapi di sini? Nah, Kak Rika, mana tahu ngerti ada kendala apa selama PPL? Mungkin Yang waktu Novi kemarin tuh iya. Nov ya, yang waktu Novi waktu ngajar itu loh. Boleh dong. Boleh ceritain Novi. Ya, sesuai dengan sintaknya tadi. Jadi pasti setiap menerapkan sintaknya itu pasti kita memiliki kesulitan maupun tantangan gitu ya. Jadi selama menerapkan model pembelajaran based learning ini ada beberapa kesulitan dan tantangan yang saya alami atau yang sesuai saya alami ya. Yang pertama yaitu persiapan yang rumit, di mana dalam model pembelajaran based learning ini masalah yang disajikan itu harus relevan dengan karakteristik peserta didik, dan juga masalahnya itu harus menarik. Jadi peserta didik itu termotivasi untuk belajar dalam program based learning ini. Iya. Kemudian juga yang kedua yaitu kesulitannya itu ada memanajemen waktu agar semua sintaknya itu terlaksanakan. Biasanya kan kalau anak-anak tuh ribut, waktunya suka sulit pakai dikontrol gitu dari setiap sintaknya. Jadi yang ketiga itu kesulitannya itu memanajemen kelas tadi. Jadi dalam model problem based learning ini dalam mengelola kelas juga terdapat kesulitannya, yaitu di mana guru harus memastikan semua peserta itu berkontribusi dalam mengerjakan atau memecahkan masalah itu tadi. Oh iya benar sih. Jadi di balik kesulitan dan tantangan itu mungkin ada dampak positifnya juga. Yang pertama salah satunya itu dengan menerapkan model problem based learning ini, di mana mendorong siswa untuk berpikir kritis tadi yang dijelaskan oleh Ageng seperti dengan tujuannya. Kemudian juga melatih atau mengembangkan keterampilan siswa dalam berkolaborasi dengan temannya. Mungkin itu saja dalam menerapkannya kesulitan dan tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan. Makanya dalam pembelajaran PBL ini, model PBL ini sangat memakan waktu ya, Kak, ya. Itu memang problem yang memakan Oke. Dan sesuai pengalaman kita, aku rasa kita semua bakal ngalamin hal yang sama ya. Iya, benar. Tentunya hambatan ataupun kesulitan dalam menjalankan model ini tentunya sama dari masing-masing kita ya. Saya rasa sama. Soalnya kan dari PBL ini dia dari permasalahan tadi, dari timbulnya permasalahan yang akan dipecahkan oleh peserta didik tadi. Kalau dari sisi Kak, ada nggak selama ngajar kejadian-kejadian yang harus sisa kayak baru pertama kali kok kira-kira anaknya gini ya, tuh pengalaman unik selama Kang ngajar? Yang agak orang-orang dikit. Oke, kalau kayak gitu sih ada ya, dimana tentunya pasti kita sebelum pembelajaran kita menjelaskan kalau kita menggunakan model ini tadi ya kan, dimana sebagian anak pasti tahu, oh Bu, kita bakalan dikasih permasalahan ya Bu, kita bakalan kelompok ya Bu. Tentunya banyak anak yang bilang kayak gitu kan. Di sini dimana kan pembelajarannya cara penjelasan oleh guru mungkin tidak jauh beda dengan guru yang lain, yang mana pasti ada ceramah yang menjelaskan dulu materinya apa gitu kan. Tentunya di sini yang berbeda itu tadi
kita menggunakan PBL, kita memberikan permasalahan, membentuk mereka seperti kelompok, membiarkan mereka untuk berkolaborasi dengan teman, dan kita memantau diskusinya itu tadi. Tentunya di situ banyaklah pertanyaannya. Ibu ini gimana? Ibu kok ini nggak bisa ya Bu? Kok ini ngerjainnya gini, yang ini kok nggak ngerjain gitu. Pasti banyaknya hambatan ataupun permasalahan dari kita menjelaskan dengan model PBL tadi. Oke, dari situ juga menjadi tantangan bagi kita sebagai guru di kelas ya. Iya. Gimana caranya buat kita mengantisipasi anak-anak dari ketidaktahuan itu menjadi tahu. Dan tadi aku juga ada unik nih dari Novi. Novi bilang tantangannya juga kalau misalnya kita kan PBL problem based learning di mana kita memberikan masalah ya. Dan Novi bilang kalau masalah yang bakal kita kasih itu tidak menarik, siswanya juga bakal kurang semangat ya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah seperti itu. Jadi untuk guru-guru, terutama kita guru-guru muda, makin banyak belajar dan baca-baca sumber lainnya ya. Kita berikan permasalahan yang relevan dan kehidupan yang pastinya. Benar. Takutnya kita kasih permasalahan tapi nggak relevan sama anak-anak, sesuai jenjangnya lah ya, jenjang khusus sekarang kita jenjang sekolah dasar. Nah, udah cukup ringkas dan udah cukup padat banget pembahasannya dari tujuan, pengertian, terus tantangan, sintaksnya, hal menarik. Nah, teman-teman ada kesan pesan soal mengajar yang bakal disampaikan Kak Rika, kira-kira apa aja nih Kak? Oke, kesan dan kesan-kesannya apa aja itu menurut aku tadi kan kita udah menggunakan model pembelajaran based learning ini. Nah, kita kan pakai kelompok nih rata-rata nih. Nah, biasanya tuh kan per kelompok ini tuh ada anak yang tertarik atau anak yang aktif dengan anak yang pasif. Nah, bagaimana kita untuk supaya anak ini semuanya terlihat aktif? Pengalaman dari sebelumnya mungkin kita bisa menggunakan media-media. Nah, yang lebih menarik kali ya. Jadi tuh anak-anak tuh nggak bosan. Kok kelompok terus kalau nggak ceramah gurunya. Nah, itu tadi mungkin kita lebih bisa mengasih media yang lebih bervariatif lagi ke depannya. Ini nggak sih kinestetik atau apa namanya? Iya, Kita kasih macam-macam semuanya. Soalnya satu dia lebih suka bergerak. Iya, benar. Daripada ribut-ribut nggak jelas kan, keluyuran sana sini. Itu sih dari aku. Yang penting permasalahannya menarik, relevan dengan mereka di kelas. Kita juga sebagai guru membimbing anak-anak ini setiap kelompoknya ya, jangan dibiarkan gitu aja setiap kelompoknya. Karena anak-anak biasanya kalau dibiarin bukan yang ngerjain malah ribut sama teman-temannya ya. Iya, benar. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan dari kelompok kami mengenai pengalaman problem based learning di sekolah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.